Hai, what's up guys, balik lagi bareng gue Evan. Di video kali ini kita akan mereview Samsung Galaxy S23. Salah, Samsung Galaxy A14 5G. Iya guys, jadi ini dia adalah handphone mid-range terbaru dari Samsung. Yang kalau kita lihat-lihat ini desainnya itu bener-bener mirip banget ya sama si Samsung Galaxy S23 dan S23 Plus. Lihat aja guys, ini desain kameranya nih benar-benar mirip banget. Ya menguntungkan lah ya buat kita nih yang punya budget 2-3 jutaan, tapi bisa dapat handphone dengan desain yang mirip banget sama flagship dari Samsung yang harganya belasan juta. Nah ini dia sih Samsung Galaxy A14 5G, HP mid-range terbaru dari Samsung yang dijualnya itu di harga peluncurannya itu di 2.999.000. Nah ini handphone juga cukup mencuri perhatian gue ya, karena pas awalnya itu di kotak pembeliannya kita nggak dapet chargeran, tapi ternyata Samsung kasih bonus tambahan, kita kalau beli handphone ini tetap dapat chargeran dari si Samsung Galaxy A14 5G. Setelah gue pakai sekitar 1 mingguan lebih, gue cukup terkejut sama HP ini, sama kemampuannya. Ya kalau kita lihat dari desainnya aja ya guys, sekilas sih emang desainnya tuh mirip ya seperti yang tadi gue bilang sama si Samsung Galaxy S23. Cuman kalau emang pas kita pegang, dia nih bahan overallnya, bahan materialnya dari bahan polikarbonat. Tapi sesuai standar Samsung ya, bahan polikarbonatnya ini tuh solid dan nyaman dipegang. Dan di bagian belakangnya ini, di bagian bodi belakangnya, dia tuh ada kayak finishing. Nah kayak gini guys, jadi ini tuh kasih efek nggak licin gitu ya nanti. Nah ini dia guys, kayak begini. Jadi di bagian belakangnya ini tuh jadi nyaman dipegang, jadi finishingnya nggak gampang ninggalin bekas sidik jari. Nah kalau dari desainnya, kita ngomongin desainnya dulu ya guys. Si Samsung Galaxy A14 5G ini sebenarnya desainnya nggak aneh gimana-gimana ya. Bagian belakangnya dia punya bahasa desain Samsung terbaru dengan setup triple kamera kayak gini. Terus bagian sisinya, bagian bodinya emang kalau kita lihat nih emang agak tebal ya dibandingin HP Samsung lainnya, karena dia mempunyai baterainya yang besar di 5000 mAh. Di bagian sisinya nih ada tombol volume, ada sensor fingerprint, terus di bawahnya nih ada audio jack, ada mic, ada USB-C dan ada speaker. Untuk bagian layarnya sendiri, dia punya layarnya desainnya itu Infinity V Display 6,6 inch, jenis layarnya PLS LCD atau setara IPS dengan resolusinya Full HD, dan dia udah punya refresh rate-nya di 90Hz. Gue tuh sempet kaget ya pas gue jalanin HP ini, gue kira layar itu jenisnya AMOLED karena warna-warnanya itu bener-bener vivid, deep. Cuman pas gue baca speknya, oh ternyata dia PLS. Setelah gue perhatiin lebih detail, dia emang untuk kedalaman warnanya emang nggak sedip warna dari layar AMOLED. Tapi layarnya itu benar-benar punya kualitas panelnya yang oke banget ya. Ketajamannya oke, detailnya oke, viewing angle-nya juga oke banget untuk standar layar Full HD IPS, dan dia nih udah punya refresh rate-nya di 90Hz ya. Jadi emang udah bener-bener sangat manjain mata kita banget. Gua ajak buat nonton film, main game, layarnya itu bener-bener memuaskan banget. Khas standar Samsung untuk handphone mid-range dari Samsung untuk di harga 2-3 jutaan, layarnya itu tuh bener-bener menurut gue oke banget ya. Bahkan menurut gue layarnya itu lebih baik kalau kita compare dengan kompetitornya untuk di harga yang sama. Jadi untuk masalah layar, si Samsung Galaxy A14 5G ini bener-bener udah jempolan banget. Tapi sayangnya gue nggak dapat info nih untuk proteksi dari layarnya ini, makanya ini gue udah langsung pasangin anti gores aja, tempered glass di Samsung Galaxy A14 5G ini, takut layarnya kegores gitu. Jadi gue langsung pasangin tempered glass, karena dia pakai pembeliannya kita nggak dapat anti gores maupun casing kayak brand-brand lain gitu ya. Nah terus untuk bagian kameranya, nah kameranya ini dia punya resolusi kamera utamanya di 50 megapiksel. Terus kamera 50 megapiksel dengan bukaan di f1.8. Terus ada dua kamera lagi yang masing-masing 2 megapiksel untuk depth sensor dan makro sensor. Nah hasil kameranya itu ini nih yang gue bilang mengejutkan banget. Hasil kameranya itu bener-bener oke banget, detailnya oke, dari big range yang oke, dan bener-bener gue suka banget sih ya sama hasil kamera dari si Samsung Galaxy A14 5G ini. Apalagi untuk tone warnanya, permainan warnanya ini bener-bener asik banget gitu ya. Standar HP Samsung di kelas segini tuh gue cukup kaget ya, upgrade banget dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Untuk hasil kameranya ini sangat impresif banget kalau menurut gue ya. Dan detailnya ini untuk HP 2 jutaan ini sangat oke. Detailnya tuh oke, ketajamannya juga oke. Dan untuk di kondisi low light-nya dia juga udah punya fitur night mode, dan hasil di kondisi night mode-nya di low light-nya juga ini hasil fotonya juga cakep banget guys.
Jadi gue cukup kaget ya, Samsung harga segini hasil fotonya bisa cukup cakep kayak begini. Untuk standar handphone 2 jutaan sih ini udah oke banget ya menurut gue ya, dari si Samsung Galaxy A14 5G ini. Untuk kamera selfie-nya dia ada di 13 megapiksel. Nah untuk hasil kamera depannya nih cukup oke lah ya, untuk sekedar kita selfie atau kita ngevlog cantik masih cukup bisa diandalkan banget nih untuk kamera depan dari si Samsung Galaxy A14 5G. Oke guys, jadi ini ya untuk hasil video dari Samsung Galaxy A14 5G di resolusi Full HD 30 fps. Nah ini gue lagi rekamnya di kondisinya cukup cahaya ya, dan ini kalau yang gue lihat nih stabil dan warna-warnanya juga cakep, khas HP Samsung ya. Nah gimana guys kalau menurut kalian nih untuk audionya? Di sini anginnya cukup kencang. Apakah suara gue masih terdengar dengan cukup jelas? Ini coba gue jalan agak cepat, kita lihat stabilisasinya. Dan wow, ini ya stabil banget ternyata ya, si Samsung Galaxy A14 5G ini stabilisasinya mantap banget sih. So this is it guys, contoh video di kondisi low light dari Samsung Galaxy A14 5G. Nah ini gue sekarang lagi rekamnya di resolusi Full HD 30 fps ya. Dia belum ada opsi 60 fps, jadi bisanya rekamnya di resolusi Full HD 30 fps atau di SD 30 fps. Dan ini dia untuk hasil contoh video malamnya. Dan ini yang gue lihat nih ya, yang gue perhatikan ini untuk hasil contoh videonya ini stabil ya, untuk stabilisasinya ini cukup stabil banget. Nah ini dia guys. Gimana guys kalau menurut kalian untuk audionya dan untuk detail gambarnya nih? Ini kalau yang gue lihat sih hasil contoh videonya untuk gambar-gambarnya cakep ya. Halo guys, ini sekarang gue lagi coba perekaman kamera depan dari si Samsung Galaxy A14 5G. Ini sekarang gue lagi rekamnya di resolusi Full HD 30 fps ya. Dia belum ada settingan di 60 fps, jadi dia ada jadi Full HD atau di SD 30 fps. Nah ini untuk kamera depannya ada di 13 megapiksel. Nah gimana guys kalau menurut kalian nih untuk detailnya dari kamera depannya dan stabilisasinya, dan untuk background di belakang gue ini? Kalau yang gue lihat sih ini masih oke banget ya. Ini untuk kamera depannya stabil, background di belakang gue juga masih sangat jelas. Ini untuk kamera depannya sih oke ya untuk Samsung Galaxy A14 5G ini. Oh ya, untuk fitur-fitur tambahan seperti NFC dia juga udah ada. Prosesornya ini dia pakai prosesor Dimensity 700 yang menghasilkan skor Antutunya di angka 200 ribuan. Dan untuk kegiatan sehari-hari kayak buka aplikasi chatting, sosmed, main game kayak PUBG, itu tuh bener-bener lancar banget, performanya oke banget dan sangat bisa diandalkan banget dengan kombinasi RAM-nya di 6GB dan memori internalnya yang ini 128GB. Jadi untuk prosesornya dia juga nggak ada kendala ya, udah oke banget nih untuk pemakaian sehari-hari. Nah untuk UI-nya sendiri dia punya UI One UI versi 5, tapi dia pakai One UI yang core version atau yang versi ringan, versi light dari One UI. Nah terus dia udah pakai Android terbaru versi 13. Jadi sesuai dengan HP Samsung lainnya, dia nih punya UI-nya itu yang gue suka banget, user friendly, intuitif, dan minimalis. Jadi emang kalau kita bandingkan dengan HP-HP Android lain, UI-nya si Samsung itu paling terbaik banget sih. Itu gue suka banget ya sama One UI. Jadi One UI ini adalah skinny UI Android terfavorit gue. Jadi tampilannya itu benar-benar gampang banget untuk kita operasikan. Dia punya baterai jumbo 5000 mAh yang sangat-sangat ini awet banget ya. Bahkan gue tuh bisa tembus 2 hari pemakaian ya. Dia ini punya prosesor yang efisiensi dayanya oke, dan baterainya tuh yang besar di 5000 mAh. Coba aja ya kalau layarnya AMOLED mungkin bisa lebih hemat lagi ya. Tapi spek-spek yang dikasih Samsung untuk si Samsung Galaxy A14 5G ini untuk di tahun 2023 ini tuh sangat menggoda banget ya. Meskipun desainnya ya standar aja ya, standar khas HP mid-range, tapi ini dia punya kemampuan kamera, kemampuan prosesor yang sangat-sangat menjanjikan banget. Dan gue sangat rekomenin untuk kalian yang nyari handphone merek Samsung budget di
2-3 jutaan, gue sangat rekomenin si Samsung Galaxy A14 5G ini. Pokoknya bener-bener nih handphone nyaman banget dipakai guys. Jangan dibanding-bandingin ya speknya sama brand lain lebih ini. Tapi kalian harus coba dulu. Si Samsung ini punya kualitas kamera yang sangat bisa diandalkan. Softwarenya, user experience-nya itu yang bener-bener nggak ada lawan. Pokoknya nyaman banget selama gue pakai si Samsung Galaxy A14 5G ini. Untuk SIM tray-nya dia support dual SIM card dan 1 micro SD. Nah, jadi gitu guys. Jadi gimana menurut kalian guys untuk si Samsung Galaxy A14 5G ini? Kalau menurut gue sangat ngerekomenin banget ya si Samsung Galaxy A14 5G ini untuk kalian pilih nih sebagai HP utama. Nah, jadi itu dia guys video kita kali ini. Jadi kesimpulannya buat gue untuk si Samsung Galaxy A14 5G ini adalah HP 2 jutaan yang sangat menarik untuk kalian pilih. 2 jutaan Samsung udah punya jaringan 5G, kameranya juga bisa diandalkan banget, kualitas kameranya juga cakep banget. Di kondisi low light-nya kalian bisa lihat sendiri tadi ya guys ya, itu cakep banget. Terus dia ini udah punya memori internalnya yang cukup besar di 128 GB dan RAM-nya 6 GB. Dan yang paling penting dia ini punya after sales khas Samsung yang sangat-sangat bisa diandalkan gitu ya. Gesit, kalau benerin handphone tuh pasti gesit banget. Kemarin gue ada pengalaman, ada problem sama Z Flip 4 gue, itu langsung dibenerin cuma sejam dan itu masih gratis karena masih ke cover garansi. Nah, itu dia guys yang sulit kita temukan di brand-brand lain ya, karena Samsung itu emang sangat memperhatikan banget untuk layanan after sales-nya. Jadi kalau kalian lagi nyari handphone 2 jutaan, ini adalah pilihan yang sangat-sangat gue rekomendasiin banget untuk kalian. Ini handphone yang seimbang di berbagai sisi ya. Kameranya oke, prosesornya oke, layarnya oke, dan dia nih punya desain yang mirip banget sama Samsung Galaxy S23. Jadi bisa lah ya kalau lagi nongkrong dikiranya Samsung Galaxy S23 gitu. Oke guys, jadi sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe channel YouTube Gadgetpedia, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you guys.